Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini kita akan masuk ke dalam teorinya ini ya, inersia gitu. Jadi di sini akan dijelaskan tentang momen inersia dan juga sedikit mengenai polar moment of inersia I dan J. Ini yang kalian akan pelajari di mekanika kekuatan material secara lanjut ya. Saya mohon maaf ini karena batuk jadi suara akan terganggu sekali. Jadi ini ada beberapa contoh. Sebelum kita masuk ke inersia gitu ya. Jadi ini ada dua contoh yang kalian bisa logikakan sendiri juga. Jadi kalau misalnya ada dua balok kayu diberi beban yang sama dan posisinya yang berbeda ya. Nah, balok yang ini menahan bending ya, atau melekuk seperti ini jauh lebih baik daripada yang ini gitu. Padahal geometrinya ini sama, cuma beda orientasi saja. Jadi kenapa bisa seperti itu gitu. Ini akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi hal tersebut dikarenakan adanya inersia gitu ya. Jadi ini tadi kalau kita lihat perhitungan cross sectionnya, luasan ini itu sama dengan luasan ini, tidak ada perbedaannya gitu ya. Tapi kok bisa bendingnya berbeda? Ini dijelaskan dari yang seperti ini gitu. Jadi kalau kita analogikan ada sumbu gitu ya, sumbu bending. Nah, dapat dilihat di sini adalah area untuk geometri yang seperti ini, tidur baloknya. Itu banyak area of material yang dekat sekali dengan sumbu bendingnya, sedangkan ini itu menjauhi sumbu bendingnya, ya kan? Itu yang akan menyebabkan tahan atau tidaknya material terhadap bending atau deformasi. Nah, kemudian area moment of inertia dari berbagai macam desain gitu ya, ini ada berbagai macam desain, itu akan memiliki nilai yang berbeda gitu, karena atau ternyata disebabkan oleh kemampuan dia resistansi terhadap si sumbu bending ini gitu. Jadi kalau dilihat di sini itu materialnya sangat dekat dengan sumbu utama bending, ini spread ya, menjauh. Nah, ini posisi material itu lebih banyak di bagian yang jauh dari sumbu itu. Jadi resistansinya terhadap bending lebih tinggi. Nah, contohnya makanya H-beam atau batang H atau I-beam atau batang I itu umum sekali digunakan di konstruksi karena dia tahan terhadap bending dari segi desain. Sehingga hal tersebut yang membuat teori ini atau materi ini penting dipelajari ya. Nanti akan kalian lanjutkan di mekanika kekuatan material. Nah, tadi sudah disebutkan karena karena ketahanannya terhadap bending itu dilihat dari posisi referensinya ya, sumbu bending. Nah, maka itu akan sangat tergantung dari letak sumbu bendingnya. Gitu. Kemudian cara untuk menghitung secara umum teorinya itu kita sama dengan centroid. Jadi ngambil atau membuat area kecil-kecil gitu ya. Kemudian dihitung terhadap X dan Y-nya. Contohnya, cara umum perhitungannya adalah area kecil ini, ya misalnya daerah ini, kita tahu jaraknya Y, maka menggunakan persamaan DA/Y kuadrat. Atau ketika areanya sudah banyak, nah maka menggunakan sum atau sigma dari banyaknya luasan, gitu ya. Sehingga secara umum rumus dari moment of inertia untuk inersia X itu ya integral tadi kan kita lihat ya, ini sumbu X. Nah, informasinya apa kita sumbu X? Pakai sumbu Y gitu jaraknya. Nah, maka untuk sumbu X itu adalah integral Y kuadrat dA gitu ya. Sumbu Y integral X kuadrat dA. Itu saya jelaskan sekali lagi.
Karena ini kalau kita ambil sampel kecil-kecil, maka untuk sampel kiri ini dia akan menggunakan informasi yang di sumbu X adalah jaraknya Y gitu ya. Ini juga kanan ke kanan gitu. Jadi dia menggunakan informasi jarak Y. Oleh karena itu untuk X-nya menggunakan Y, Y-nya menggunakan X gitu ya. Dan juga satuannya adalah mm pangkat 4 atau inci pangkat 4 secara umum. Jadi selalu power ya, pangkat 4. Contoh itu ini ya, persegi gini ya, balok. Nah, tadi kan rumusnya adalah integral Y kuadrat dA atau X kuadrat dA gitu ya, daerah A. Nah, ini nanti kalau punya seperti ini, maka teorinya untuk ngitung ini adalah dia ambil sebuah daerah Y gitu ya, DY. Nah, daerah Y ini kan kalau diambil tipis gitu dari ujung sini sampai ujung sini atau dari ujung sini sampai ujung sini, maka dia akan mempunyai batas sebesar atau sepanjang H. Gitu. Oleh karena itu paling bawah limitnya itu negatif H/2, paling atas limitnya adalah H/2 positif. Maka penggunaan integralnya adalah integral negatif H/2 sampai dengan H/2 dari lebarnya B gitu ya. Informasi ketinggiannya Y kuadrat DY gitu. Atau rumus yang kita bisa gunakan adalah inersia X, yaitu B H pangkat 3 dibagi 12. Itu ini inersia IX ya. Dan juga untuk inersia IY itu dibalik jadi B pangkat 3H/12 gitu. Ini saya harap adalah rumus yang bisa dicatat gitu. Kalau sudah malas mengintegralkan, maka kita bisa menggunakan rumus yang ini. Tapi tadi adalah ini dijelaskan dari teori rumusnya, persamaan, sehingga bisa menjadi rumus singkat atau pasti yang digunakan. Kalau kalian baca buku, itu banyak sekali ya, misalnya buku MKM gitu ya. Kemudian elemen mesin juga sudah banyak yang memberikan informasi cara menghitung inersia gitu ya. Nah, kebanyakan itu menggunakan aksis sentroid gitu ya. Jadi aksis dengan titik pusat sentroid disebut XC atau YC kalau kalian perhatikan informasi di sini ya. Terus bagaimana dengan ketika nanti sumbunya pindah? Jadi sumbu bendingnya misalnya di bawah sini, sedangkan dia materialnya ini ya, gitu. Maka itu menggunakan teori paralel aksis gitu. Yang membedakan hanyalah tetap sama rumusnya pakai IX gitu ya, ditambah dengan luasan area dikalikan jaraknya ini dikuadratkan gitu. Contohnya misalnya ini ada kotak seperti ini, balok. Nah, kemudian pindah nih aksisnya bending di paling bawah sini gitu ya, atau referensinya pindah ke paling bawah sini, alas. Maka rumusnya adalah IX. Nah, gitu ya, ditambah AD tadi kuadrat. Nah, IX-nya itu B H pangkat 3 bagi 12 ditambah luasnya B kalikan H. Nah, D kuadratnya jaraknya ini kan H/2. Nah, jadi H/2 kuadrat. Ini hasil perhitungannya gitu ya. Jadi kalau semuanya dimasukkan sesuaikan dengan rumusan ini, maka B H pangkat 3 bagi 12 ditambah ini kan dikuadratkan jadi H kuadrat per 4 gitu ya. H kuadrat kali ada H-nya jadi B H3 dibagi 4 gitu ya. Nah, ini disederhanakan lagi menjadi B H3 per 3 gitu ya. Untuk inersia X ketika dia pindah reference aksis ke bawah sini gitu. Nah, inersia itu bisa dikurang dan bisa dijumlah. Ini saya berikan contoh. Jadi
misalnya inersia yang ini, caranya adalah kita menghitung inersianya sisi A dikurangi inersia sisi B, maka mendapatkan benda seperti ini kan, gitu. Kemudian inersia itu harus juga melihat posisi sumbu ya. Jadi kalau misalnya gambarnya gini, nah itu harus selalu melihat posisi sumbu referensinya. Apakah posisi sumbu referensi diberitahukan atau tidak, kemudian apakah berada di centroid atau tidak, apakah centroidnya dari dua kompon ini centroid yang mana gitu. Jadi sangat tergantung pada posisi sumbu gitu ya. Sehingga kita harus selalu melihat posisi sumbunya dan menyesuaikan dengan textbook gitu. Kalau kita mau menggunakan rumus langsung. Ini adalah contoh parallel axis theorem ya, untuk dua buah kotak gitu. Misalnya ada beam atau batang berbentuk T ini, kemudian dia punya dua titik centroid gitu ya. Kemudian untuk mencari inersianya itu dapat menggunakan rumus inersia sama dengan inersia 1 ditambah inersia 2 ditambah luasannya dikalikan jarak terhadap reference gitu ya. Nah kemudian bagaimana jika sumbunya berputar atau berotasi? Ini kan berotasi nih, saat gitu ya. Maka rumusnya menggunakan, nah ini lebih rumit lagi ya. Jadi inersia XY itu sama dengan integral XY terhadap luasan. Nah ini kalau penggunaan rumus yang ini ya. Jadi secara umum itu kan dibagi dua. Jadi inersia X aksen dan inersia Y aksen, karena ini rotasi ya. Jadi Y dan X normal, ini X aksen rotasi, Y aksen rotasi. Maka untuk IX aksen sama dengan inersia X tambah inersia Y dibagi 2 tambah inersia X dikurangi inersia Y bagi 2 dikali cos 2 theta sudutnya dikurang inersia XY gitu, sin 2 theta gitu. Nah inersia XY itu apa? Nah ini yang saya sebutkan di awal, produk moment of inersia, yaitu integral XY terhadap luas gitu ya. Ini begitu juga sebaliknya untuk yang Y aksen tapi ini negatif dikurang. Itu tentang moment of inertia. Kemudian masuk ke polar moment of inertia, ada J gitu ya, polar moment. Tadi inersia I. Nah, ini polar moment tuh gimana kalau referensinya yang seperti ini gitu. Tadi kan kita ngomong 2D aja, kalau referensinya gini masuk. Nah, kalau referensinya masuk gitu, apa yang dimaksud dengan polar moment of inertia? Itu adalah resistansinya tadi ya, ketahanan terhadap twisting gitu ya, momentum torsi atau putar terhadap sumbu tadi. Itu harus dicari melalui polar moment of inertia J. Nah kalau tadi inersia I kita menggunakan jarak sumbu XY, kalau inersia J kita menggunakan jarak ini terdekat dari C gitu ya. Ini disebut rho gitu ya. Jadi menghitungnya menggunakan jarak rho terhadap sumbu tengah. Gitu. Nah, rumusnya inersia J itu integral rho kuadrat terhadap luas gitu ya. J sama dengan integral. Nah, ini kalau kalian gini kan rho kuadrat itu kan sama dengan E kuadrat tambah Y kuadrat gitu ya. Maka integral X kuadrat tambah Y kuadrat terhadap luas itu, atau J sama dengan integral X kuadrat terhadap luas dan tambah integral Y kuadrat terhadap luas. Nah, J sendiri adalah ini kan momen inersia X, momen inersia Y, maka J sama dengan IX plus IY gitu. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.